Salam. Ada tanya? Oh, kameramen mau tanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti diketahui bersama, Laut Mati tempat diajaknya kaum Nabi Lut dan juga tempat bersebelahan dengan berdampingan dengan Laut Merah tempat diajaknya Raja Firaun. Tren sekarang Laut Mati banyak digunakan untuk objek wisata satu. Yang kedua, lumpur Laut Mati digunakan untuk masker. Apa? Masker. Lumpur Laut Mati digunakan untuk masker. Itu banyak di kecantikan. Yang ketiga, air garam tadi yang kandungannya tinggi digunakan untuk pengobatan. Gimana dalam pandangan Islam? Adapun masalah Bahrul Mayyit, Al-Bahrul Ahmar, ya, Bahrul Ahmar tempat ditenggelamkannya Firaun, Bahrul Mayyit tempat kaum Nabi Lut dibinasakan, ya. Apa hukum menggunakan hal-hal tersebut untuk kecantikan? Pertama dulu, kalau untuk toharah di setiap bumi yang dilaknat sama Allah itu makruh hukumnya. Itu toharah ya, karena toharah sudah memasuki ranah agama. Jadi setiap kali kita menggunakan bumi yang di situ ada perairannya, tetapi Allah murka kepada bumi itu, maka makruh. Seperti Wadil Muhassir, lembah Muhassir, tempat di mana Allah mengazab Abrahah dan pasukan bergajahnya dengan burung ababil. Itu namanya Wadi Muhassir. Kita wudu di daerah situ makruh loh. Karena itu tempat yang dikutuk sama Allah. Sama juga dengan Bi'ru Dzarwan, sumur Dzarwan. Kenapa? Itu termasuk sumur yang dilaknat sama Allah, sebab dulu Nabi itu ketika disihir oleh Labid dan anak-anaknya, dia memasukkan sihir ke dalam sumur Dzarwan itu, sehingga turun surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi makruh kita menggunakan air atau yang berkaitan dengannya di tempat-tempat yang dilaknat dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk itu tadi, Bahrul Mayyit itu. Nah, ya haram sih enggak haram, makruh aja. Itu kalau digunakan untuk bertaharah ya. Ya kemungkinan kurang lebih lah kalau digunakan untuk kecantikan, masker wajah misalnya kan ya. Ya, makruh. Haram sih tidak, makruh saja. Ya, makruh itu kalau ditinggalkan bagus, dapat pahala kita. Kalau dikerjakan sih tidak berdosa, tapi lebih baik ditinggalkan. Untuk apa bumi yang jelas-jelas diazab sama Allah lalu kemudian kita muliakan atau kita jadikan alternatif untuk kecantikan misalnya? Ya janganlah. Selagi ada yang bagus, kenapa cari yang jelek, kan begitu. Ya, haram sih tidak. Kalau untuk taharah makruh begitu. Wallahu a'lam. Iya. Objek wisata gimana? Dijadikan objek wisata. Kalau untuk dijadikan ibrah, bahan renungan, silahkan, nggak apa-apa. Untuk jadi bahan renungan aja. Ya Allah, di sinikah dulu mereka kaum Nabi Lut dibinasakan? Ya Allah, jangan sampai saya, anak cucu saya, sahabat saya kayak gitu. Nah, akhirnya kita nggak suka dengan LGBT jadinya. Bagus jadi bahan renungan. Sama Fir'aun kita datangi di Mesir sana, bukan untuk menghormati dia, bukan untuk ziarah salam kepada Fir'aun atau baca Yasin untuk Fir'aun, bukan. Tapi apa? Untuk jadi ibrah. Karena Allah yang bilang seperti itu di dalam Al-Qur'an, berfirman, Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini saya selamatkan jasmanimu, jasadmu. Litakuna, agar engkau menjadi liman khalfaka, bagi orang yang ada di belakangmu nanti, ayah, sebagai bukti tanda kebesaran Allah, dan engkau itu memang nyata, bukan sosok fiktif. Jadi kita bertafakkur saja melihat, oh inilah seorang raja yang katanya berkuasa di daerah Mesir dan dapat menundukkan seluruh penduduk-penduduknya
untuk menyembahnya dan menjadikannya Tuhan. Akhirnya dia mati juga. Wah, berarti ini adalah contoh tidak baik. Misalnya kita jadikan pelajaran, ibrah, ya nggak masalah. Tapi kalau untuk ditakzim, dimuliakan, nggak boleh, nggak boleh. Sebaiknya nggak usah kalau kayak gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab.